Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 18 Mei 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Profesor Insinyur Tirto Prakoso MN PhD dari Fakultas Teknologi Industri. 3. Profesor Insinyur Edwan Kardena PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Kepada Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, Dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur, SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Komputasi Device dan Material Elektronik untuk pengembangan device dan material maju. 2. Profesor Insinyur Tirto Prakoso, MN PhD dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Teknologi Kemurgi, kunci untuk mencapai industri kimia berkelanjutan. 3. Profesor Insinyur Edwan Kardena, PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dengan judul orasi Rekayasa Proses Biologi, penerapannya pada bidang teknik lingkungan untuk pengendalian pencemaran. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilahkan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Rukman Hertadi, SSI MSI, untuk membacakan riwayat hidup
Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur, SSI, MSI. Baik, terima kasih sudah mengulangi. Pada saya hormati Ketua dan MWA yang mewakili, kemudian pada Ketua Senat Akademik, Ketua Forum Guru Besar, para guru besar dan para hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan riwayat hidup Profesor Fatimah Arofiati Nur. Slide berikutnya. Profesor Fatimah lahir di Bandung pada 8 Oktober tahun 1981. Beliau bergabung dalam kelompok keahlian fisika dan teknologi material maju di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Terhitung jabatan guru besar beliau peroleh pada 1 Juni tahun 2023. Nama suami beliau Barian Koreoka. Pak Barian mungkin bisa berdiri. Kemudian Profesor Fatimah dikaruniai oleh 4 anak, saudari Arifah, Zafira, Elia, dan Cordela. Bisa berdiri? Terima kasih. Selanjutnya, untuk riwayat pendidikan, Profesor Fatimah menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Ciujung 4 Bandung, SMP di SMP 10 Bandung, dan SMA di SMA 4 Bandung. Sarjana Fisika diselesaikan tahun 2004, sedangkan Magister di Fisika diselesaikan di tahun 2006, sedangkan program doktor diselesaikan di tahun 2010. Profesor Fatimah mulai bergabung menjadi staf pengajar di Prodi Fisika FMIPA ITB dimulai tahun 2010 hingga sekarang. Beliau memiliki riwayat kerja cukup baik. Pertama, beliau pernah berperan sebagai koordinator keuangan program studi fisika FMIPA tahun 2013 hingga 2020. Kemudian beliau juga pernah terlibat sebagai pejabat perencanaan barang di Direktorat Logistik dari 2017 hingga 2018. Kemudian pernah menjadi pejabat pemilih penyedia barang jasa Direktorat Logistik ITB tahun 2019, menjadi asesor BKD FMIPA dari 2021 hingga sekarang, dan beliau juga merupakan Ketua Program Studi Sarjana Fisika FMIPA ITB dari 2021 hingga sekarang. Untuk bidang penelitian, fokus penelitian Profesor Fatimah adalah bidang transistor, solar cell, electrical properties, graphene, semiconductors, material, and device modeling. Beliau juga pernah mendapatkan beberapa hibah riset dari dalam dan luar negeri. Kemudian sekarang ini sudah juga aktif meneliti dan memiliki beberapa hibah untuk penelitian di berbagai bidang. Selanjutnya. Nah, beliau sudah mempublikasikan lebih dari 120 makalah dalam bentuk jurnal atau proceeding baik internasional maupun nasional. Bahkan beliau memiliki paper di Nature ya untuk scientific report. Selanjutnya. Nah, untuk pembimbingan beliau telah meluluskan 6 mahasiswa program studi fisika, 16 mahasiswa program magister fisika, 6 mahasiswa program doktor fisika dalam kurun waktu 2012 hingga 2023. Saat ini beliau sedang membimbing 5 mahasiswa program sarjana fisika, 2 mahasiswa program magister fisika, dan 4 mahasiswa program doktor fisika. Penghargaan yang pernah diperoleh oleh Profesor Fatimah adalah sebagai dosen terbaik, bidang pengembangan institusi, Ketua Program Studi Terbaik di Lingkungan FMIPA ITB tahun 2021 hingga 2022. Kemudian penghargaan 10 tahun Satya Lencana Karsa dari Presiden RI tahun 2023. Hobi beliau adalah memasak dan menikmati kuliner. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu riwayat singkat yang bisa saya sampaikan terkait Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur, SSI MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Komputasi Device dan Material Elektronik untuk Pengembangan Device dan Material Maju. Bapak Ibu, dewasa ini ilmu komputasi telah menjadi mitra yang kuat bagi penelitian eksperimen dan teoritis. Dalam perjalanan menuju masa depan yang semakin cerdas dan terhubung, komputasi material dan device elektronik telah menempati posisi yang sentral sebagai alat bagi para ilmuwan untuk dapat menggali kompleksitas material dan merancang device elektronik dengan akurat dan efisien yang belum dilakukan sebelumnya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu terkait komputasi simulasi device elektronik pada transistor MOSFET, kemudian dilanjutkan dengan komputasi simulasi material elektronik pada penumbuhan grafena untuk aplikasi sel surya, kemudian dilanjutkan dengan urgensi komputasi device dan material elektronik, dan diakhiri dengan pengembangan riset ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan pembahasan komputasi device yang dimulai dengan pembahasan tentang transistor. Transistor merupakan salah satu komponen elektronik yang paling penting di dunia modern saat ini, karena hampir di semua perangkat elektronik menggunakan transistor. Sebagai contoh, pada perangkat komunikasi, laptop, alat rumah tangga, bahkan pada mainan anak-anak pun terdapat transistor. Transistor seperti layaknya sel syaraf yang mengatur aliran energi untuk menjalankan berbagai macam fungsinya. Penemuan transistor sangatlah penting bagi modernisasi industri elektronik dan dalam pengembangan alat elektronik yang berukuran kecil, sebagai contohnya laptop dan smartphone. Sebelum ditemukannya transistor, komputer pertama di dunia, yaitu ENIAC, membutuhkan 18.000 vacuum tubes seberat 30 ton yang diletakkan pada ruangan seluas 167 meter persegi dan memerlukan listrik yang sangat tinggi, yaitu 174 kW, dan juga adanya penggantian vacuum tube yang rusaknya setiap hari. Dari yang awalnya diperlukan ruangan yang besar untuk menyimpan vacuum tubes dalam komputer, pada masa sekarang komputer hanya memerlukan microchip seukuran jari manusia, di mana microchip tersebut berisi miliaran transistor yang menggantikan fungsi dari vacuum tubes, tapi memiliki ketahanan stabilitas yang baik dan juga harga yang relatif lebih murah. Pada awalnya transistor pertama kali ditemukan sekitar pada tahun 1920-an, yaitu jenis transistor FET atau Field Effect Transistor. Kemudian diikuti dengan penemuan transistor jenis lain, yaitu BJT atau Bipolar Junction Transistor, dan perkembangan teknologi transistor dari masa ke masa semakin pesat bahkan sampai hari ini. Dan presentasi kami dan studi kami memfokuskan pada transistor jenis FET. Oke. Baik, FET yaitu Field Effect Transistor adalah salah satu jenis transistor yang memanfaatkan efek medan listrik atau tegangan dalam pengoperasiannya. Hampir semua device elektronik memiliki komponen FET, sebagai contoh integrated circuit atau IC, display, RFID, gas sensor, biosensor, dan syarat artifisial. FET menjadi salah satu penemuan terpenting yang mendukung perkembangan device elektronik, terutama integrated circuit atau IC. Ada beberapa jenis transistor FET di mana yang masing-masing jenis tersebut memiliki keunggulan, kekurangan, dan fungsinya masing-masing.
Dan salah satu tipe transistor FET adalah MOSFET, yaitu Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor yang memiliki ciri khas yaitu adanya lapisan dielektrik yang berbahan material oksida yang fungsinya untuk mencegah terjadinya arus bocor pada transistor. Pada prinsipnya, transistor MOSFET memiliki beberapa komponen penting, yaitu ada source, kemudian ada drain, dan ada gate, di mana gate ini berbahan metal dan tegangan di gate ini mengontrol arus yang mengalir dari source ke drain atau disebut dengan arus drain melalui efek medan, di mana arus drain ini mengalir pada saluran channel atau conducting channel di antara source dan drain. Kemudian komponen lain itu adalah insulating layer atau lapisan dielektrik yang berbahan material oksida, di mana pada transistor MOSFET konvensional biasanya digunakan silikon dioksida untuk mencegah terjadinya arus bocor yang mengalir dari metal menuju semikonduktor. Baik Bapak Ibu, untuk mempermudah memahami prinsip kerja transistor MOSFET, kita bisa menganalogikannya dengan saluran pipa air, di mana arus drain yang mengalir dari source ke drain melalui saluran channel dapat kita analogikan sebagai arus yang mengalir pada saluran pipa, di mana di sini sumber airnya bisa kita anggap sebagai dengan source, kemudian tempat keluarnya air atau mulut pipa kita bisa anggap sebagai drain, dan keran yang mengontrol aliran air bisa menutup atau membuka atau memperbesar atau memperkecil laju air kita anggap sebagai gate. Dari sini kita bisa lihat bahwa gate memiliki peranan penting dalam mengontrol arus drain yang mengalir di saluran channel. Seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya, jumlah transistor per inci pada IC meningkat 2 kali lipatnya setiap tahunnya mengikuti hukum Moore. Dan tentu saja ini akan berakibat pada reduksi dimensi ukuran transistor MOSFET. Dengan adanya pengecilan ukuran MOSFET, tentu saja akan mengakibatkan lapisan silikon dioksida akan semakin tipis, dan ini akan menyebabkan efek yang tidak diinginkan, yaitu munculnya arus bocor yang mengalir dari gate menuju ke semikonduktor, di mana arus bocor ini akan mengganggu jalannya arus drain sehingga menyebabkan munculnya turunnya performance dari device MOSFET. Dan hal tersebut pun ditunjukkan dengan data eksperimen yang menyatakan bahwa kita lihat di sini bahwa arus bocor meningkat dengan seiring dengan turunnya atau tipisnya ketebalan lapisan oksida. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dicarilah suatu strategi, yaitu dengan cara menggantikan material sebagai lapisan dielektrik, menggantikan silikon dioksida, digantikan dengan material lain yang memiliki konstanta dielektrik yang tinggi, atau disebut dengan high-K material. Dari berbagai macam lapisan oksida atau material oksida, maka kami memilih hafnia silikat untuk menggantikan silikon dioksida karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki stabilitas termal yang baik dan juga memiliki degradasi mobilitas elektron yang cukup rendah. Nah, dalam komputasi device digunakan untuk mengoptimasi kinerja MOSFET melalui studi transmitansi dan arus bocor. Langkah pertama adalah kami menggambarkan diagram pita energi dari MOSFET, di mana kemudian kami mempelajari gerak elektron, bagaimana mekanisme gerak elektron dalam suatu material dengan menggunakan persamaan Hamiltonian. Kemudian dengan melakukan pemodelan, dilakukan simulasi analitik dan simulasi numerik, kami mencoba menghitung transmitansi dan arus bocor pada transistor MOSFET. Dari hasil perhitungan kami ditunjukkan bahwa transmitansi dan arus bocor dapat ditekan dengan memperkecil kecepatan elektron di gate dan juga dengan memperkecil ketegangan oksida dan juga dengan meningkatkan lapisan oksida. Bapak Ibu, ternyata peningkatan kinerja MOSFET melalui penskalaan telah mendekati batasan. Artinya ada suatu waktunya bahwa MOSFET tidak bisa diperkecil lagi. Nah, cara mengantisipasinya adalah dengan merekayasa struktur geometri MOSFET yang asalnya berbentuk planar menjadi silindris seperti dalam gambar seperti ini, di mana desain cylindrical surrounding gate dapat meningkatkan kinerja MOSFET, yaitu dengan apa? Dengan mengontrol gate yang lebih baik, kemudian dapat meminimisasi efek saluran pendek dan juga akan menghasilkan arus terobosan atau arus bocor yang lebih rendah dibandingkan gate planar dengan ketebalan yang sama.
Dari sini kita bisa melihat ini adalah struktur cylindrical surrounding gate MOSFET di mana kami menggunakan gallium nitride yang berbentuk nanowire sebagai lapisan semikonduktor, kemudian diselubungi oleh lapisan oksida dan gate. Dalam studi kami membandingkan dua material oksida yaitu silikon dioksida dan dialumina trioksida. Kemudian dan melakukan komputasi simulasi menggunakan pengembangan Launder-Buttiker, kami mencoba menganalisa karakteristik atau karakter device tersebut dan juga menganalisis sifat-sifat fisik apa yang terjadi pada device tersebut. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa lapisan oksida dapat merekayasa karakter dari device tersebut. Baik Bapak Ibu, kita beralih kepada simulasi material yang diawali dengan grafena. Grafena merupakan material dua dimensi yang tersusun dari atom karbon dengan kisi heksagonal, di mana grafena memiliki karakteristik transparan, konduktif, dan fleksibel. Karena karakteristik tersebut, maka grafena sangat cocok untuk diaplikasikan sebagai TCE, yaitu Transparent Conducting Electrode atau elektroda konduktif transparan, di mana dengan aplikasi grafena pada TCE dapat meningkatkan konduktivitas dan juga menyediakan efek antireflektif. Sebenarnya ada material lain yang biasanya diaplikasikan sebagai TCE, yaitu adalah indium tin oxide, namun indium tin oxide memiliki kelemahan di mana memerlukan fabrikasi yang mahal, juga pada sintesis yang memerlukan suhu yang tinggi dan juga mudah pecah. Sedangkan TCE berbasis grafena menawarkan fabrikasi yang murah, dapat disintesis di suhu rendah dan juga lebih fleksibel. Pada aplikasi TCE dapat diaplikasikan pada beberapa device, yaitu sebagai contoh pada LED, sel surya, kaca elektrokromik, display, dan layar sentuh. Dan pada penelitian kami fokuskan TCE berbasis grafena untuk diaplikasikan pada sel surya. Ada beberapa metode dalam menumbuhkan grafena untuk aplikasi TCE pada sel surya, dan dari beberapa metode hanya metode chemical vapor deposition atau CVD yang dapat menghasilkan grafena dengan kualitas terkontrol dan baik sesuai dengan kebutuhan aplikasi TCE. Dan dalam penumbuhan grafena maka dibutuhkan katalis, di mana grafena tidak akan bisa tumbuh tanpa katalis dalam penumbuhan CVD. Di sisi lain, dari studi melaporkan bahwa grafena memiliki beberapa struktur, yaitu ada struktur monolayer atau satu lapis, ada struktur few layer atau beberapa lapis, dan juga ada struktur multilayer atau banyak lapis. Dan TCE berbasis grafena memiliki performa yang optimum yang strukturnya adalah few layer grafena. Dan ini merupakan hasil dari studi. Bapak Ibu, penumbuhan grafena few layer dengan menggunakan metode chemical vapor deposition mencapai batasan, yaitu di mana grafena yang tumbuh tidak mudah terkontrol jika hanya menggunakan katalis konvensional. Sebagai contohnya adalah Cu dan Au karena memiliki kelarutan C rendah, dan juga jika hanya menggunakan Ni atau Co saja karena memiliki presipitasi yang tak beraturan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuatlah ide, yaitu dengan memadukan kedua logam transisi tersebut untuk dijadikan katalis. Nah, kami mencoba untuk memadukan katalis Cu dengan logam transisi lainnya yang memiliki kelarutan tinggi, yaitu contohnya Ni dan Co. Jadi di sini kami mempelajari kira-kira logam transisi apa yang cocok untuk dipadukan dengan Cu sebagai katalis dalam penumbuhan grafena. Dalam simulasi material elektronik ini kami menggunakannya untuk menginvestigasi logam transisi apa untuk yang bisa dipadukan dengan Cu sebagai katalis pada penumbuhan grafena. Kemudian kami juga mempelajari apa pengaruh fraksi atom Ni terhadap mekanisme penumbuhan grafena, dan juga kami mempelajari pengaruh jumlah lapisan few layer grafena yang cocok untuk diaplikasikan sebagai TCE pada sel surya. Dengan menggunakan studi komputasi DFT atau Density Functional Theory atau teori fungsional kerapatan, kemudian kami mempelajari mekanisme penumbuhannya dengan meninjau beberapa aspek, yaitu tinjauan energetik, tinjauan termodinamik, dan tinjauan kinetik. Dari hasil studi komputasi dan simulasi, maka bisa diperoleh bahwa ternyata paduan katalis Cu dan Ni berpotensi besar menghasilkan grafena few layer. Dan juga dari studi komputasi menunjukkan bahwa fraksi optimum Ni yaitu adalah sebesar 18,75% untuk dipadukan dengan Cu.
Dan dari studi pun kami mengetahui bahwa ternyata jumlah lapisan view layer grafena yang paling optimum adalah lebih dari 3 lapis untuk mendapatkan performa yang baik untuk diaplikasikan pada TCE dan sel surya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih kepada membahas urgensi simulasi device dan material elektronik. Transistor, sel surya, dioda, dan perangkat elektronik lainnya adalah jantung dari perangkat modern. Mempelajari bagaimana merancang, mengoptimalkan, dan mensimulasikan kinerja perangkat tersebut merupakan kunci dalam pengembangan teknologi maju. Komputasi device elektronik membantu dalam menggali berbagai konfigurasi dan desain untuk menentukan kombinasi terbaik dari komponen elektronik dalam mencapai efisiensi dan kinerja yang optimal. Dan juga sebagai supporting data untuk memastikan bahwa perangkat yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar yang diperlukan. Di samping komputasi device, komputasi material juga memiliki prospek yang sangat besar. Material adalah pondasi dari semua perangkat elektronik, bagaimana atom-atom dalam sebuah bahan berinteraksi satu sama lain dan akan mempengaruhi sifat-sifatnya. Komputasi material memungkinkan ilmuwan untuk memasuki dunia elektron dan atom. Pada komputasi material elektronik ini digunakan untuk membantu memprediksi sifat-sifat dasar suatu material, karakteristik fisika dan kimia, dan juga mempelajari proses material itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pendekatan komputasi dapat menjadi jalan untuk mempelajari respon material dalam kondisi yang ekstrim yang tidak dapat dilakukan dalam laboratorium. Misalnya pada kondisi tekanan tinggi, temperatur tinggi, kontaminasi zat berbahaya, radiasi nuklir, dan lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan rencana pengembangan riset ke depannya. Jadi untuk riset ke depannya kami berencana melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan efisiensi transistor nanowire, kemudian juga mempelajari studi efek kuantum yaitu yang akan bermanfaat bagi transistor nanowire, juga akan mempelajari lebih lanjut lagi terkait simulasi mekanisme penumbuhan grafena dan juga penggunaan teknologi maju pada penumbuhan grafena dan juga menganalisis kualitas grafena dan juga studi material 2 dimensi lainnya untuk dapat diaplikasikan di berbagai device elektronik. Baik Bapak Ibu, demikian paparan saya. Mungkin sekarang mohon izin bagi saya untuk mengucapkan penghargaan melalui ucapan terima kasih kepada beberapa pihak terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan perkenan dan rahmat-Nya orasi ilmiah Guru Besar ITB ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas kehadiran pada orasi ilmiah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta salam hormat saya kepada pimpinan MWA, pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Senat Akademik dan Forum Guru Besar ITB, serta seluruh sivitas akademik ITB. Terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengabdi di institusi yang saya cintai. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada dekanat, senat, kolega dosen, dan tenaga kependidikan FMIPA ITB yang sangat luar biasa telah mendukung dan banyak membantu saya dalam mulai tahap persiapan, proses pengajuan, sampai turunnya SK besar yang relatif cepat dan sangat mudah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih, penghargaan, penghormatan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kakak Fisika dan Teknologi Material Maju serta keluarga Prodi Fisika ITB yang terdiri dari kolega dosen dan juga tenaga pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga terbentuk atmosfer suasana kerja yang baik dan menyenangkan. Ini adalah rumah kedua bagi saya dan saya sangat bangga telah menjadi bagian dari komunitas Kakak Fisika, FMIPA, dan ITB. Tak lupa saya ucapkan permohonan maaf, terima kasih dan juga penghormatan, penghargaan yang sangat tinggi kepada para pembimbing saya selama studi sarjana hingga doktor yang menjadi panutan saya, yaitu Profesor Khairul. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Juga kepada almarhum Profesor Sikirno, terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Dan juga kepada Profesor Mikrajudin Abdullah, terima kasih Bapak untuk bimbingannya. Dan juga kepada Profesor Yudi Dharma, terima kasih atas segala bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada saya dalam perjalanan studi dan karir saya.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada para rekomendator dan juga yang telah memberikan dukungan kepada saya, yaitu kepada Profesor Khairul Rijal, Profesor Toto Winata, Profesor Zaki Suud, Profesor Irawati, Profesor Ujiana S. Pasaribu, Profesor Brian Yuliarto, Profesor Kuatriana dari UGM, Profesor Jasrudin Daud Malago dari Universitas Negeri Makassar, Profesor Huda Abdullah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Agus Hasan dari Norwegian University of Science and Technology, dan Profesor David Marpaung dari University of Twente. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para kaprodi di lingkungan fisika dan juga para kaprodi dan manajer di lingkungan FMIPA ITB. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas keceriaan dan sharing diskusinya terkait pekerjaan maupun yang lainnya, sehingga membuat pekerjaan kaprodi menjadi lebih menyenangkan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pejuang Eksca GBF MIPA ITB yang telah saling menyemangati dan menguatkan pada saat proses pengajuan GB. Saya ingat pada saat proses pengajuan kami maraton bekerja setiap hari gitu ya di kantor FMIPA yang langsung diawasi oleh Pak Dekan dan Bu WDS dan juga dibantu oleh staf akademik, staf kependidikan dari FMIPA, itu ada Pak Dey, Bu Yunita, Pak Tatang. Terima kasih atas bantuannya, luar biasa, bahkan kami mengerjakan bisa sampai malam, sampai jam 8 sampai 10 malam di FMIPA. Terima kasih banyak, sangat luar biasa FMIPA ini. Ucapan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Ganjar. Beliau adalah guru matematik SMP saya. Terima kasih Bapak, dan dari beliau saya belajar bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang lain dan memberikan manfaat kepada sekitar. Terima kasih Pak Ganjar, semoga Bapak selalu sehat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Yoni Fuada Sukriani dari Sekretaris Senat Akademik Universitas Padjadjaran. Terima kasih untuk kehadirannya dan untuk inspirasinya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Raden Ella Giri Komala sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat. Terima kasih Teh Ella yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat ikut berkhidmat di NU. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Raden Ishak Maulani, yaitu dari keluarga saya, keluarga besar pesantren Cikelepu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya selama ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendukung saya, teman-teman dari berbagai komunitas, yaitu kepada teman-teman Fisika 99, terima kasih atas keceriaan, kesetiakawanannya, persahabatan yang terjalin sejak lama sampai saat ini, terima kasih banyak. Dan juga kepada Ikatan Alumni Fisika ITB, terima kasih atas support yang diberikan kepada Prodi, sehingga program-program Prodi Fisika dapat dijalankan dengan sangat baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ITB 99, kemudian kepada Direktorat Logistik ITB, terima kasih telah menjadi tim yang hebat. Kemudian kepada teman-teman dari akademisi dan saintis Indonesia, kepada teman-teman di YPM Salman ITB, Liga, Muslimat NU Jawa Barat, dan tak lupa kepada teman-teman Prajab 2010. Terima kasih yang telah turut mewarnai dalam perjalanan kehidupan dan karir saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa bimbingan S1, S2, S3 saya dan juga alumni bimbingan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar karena kita adalah seorang pembelajar untuk memberikan kontribusi bagi bangsa. Ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan yang sangat tinggi saya sampaikan kepada kedua orang tua dan mertua tercinta saya yang telah memberikan kasih sayang tanpa meminta balasan, yang tidak pernah henti untuk mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kebaikan dan kesuksesan bagi saya. Terima kasih kepada bapak saya, Bapak Entis Sutisna, dan juga kepada almarhum ibu dan kedua orang mertua saya. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan memberikan kedudukan yang mulia di dunia dan akhirat. Terima kasih, sesungguhnya kebaikan bapak, mama, dan juga mertua tidak bisa dibalas oleh saya sampai kapanpun. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, ipar, dan juga seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan juga bantuan. Yang terakhir, namun ini adalah yang paling penting untuk saya dan juga yang paling berarti untuk saya. Saya ucapkan terima kasih kepada suami tercinta, Barian Karopebo KMT. Terima kasih untuk segalanya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak terkasih yang selalu setia menemani saya dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan, di mana selalu memberikan dukungan penuh dan sebagai sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada semua pihak, kepada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan waktu, tapi Bapak Ibu telah memberikan kontribusi yang positif bagi saya dalam perjalanan ini, dan saya akan tetap selalu mengingat kebaikan Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik,
selalu memberikan balasan yang berlipat ganda bagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saya akan membacakan kode kehormatan guru besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Amin ya Rabbal Alamin. Bandung, 18 Mei 2024, Profesor Fatimah Arofiatinur. Terima kasih.